Halo, kembali lagi bersama saya, Daryl Timotius Wartono, dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai subnetting, dan nanti di akhir video juga akan ada simulasi subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi yang pertama, apa itu subnetting? Jadi subnetting itu merupakan proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork ya. Jadi simpelnya seperti itu. Dan biasanya ini dipakai di jaringan kelas kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Nah, untuk analoginya ini seperti ini ya, jalan yang dibagi ada gang-gangnya ini tadi ya. Jadi kalau jaringan yang tidak di subnet itu ya cuma jalan utamanya ini aja. Jadi cuma network 192, 168, 1.0. Nah, jika dikasih subnetting, maka itu akan dibagi menjadi beberapa blok ya. Nanti bisa eh, berbeda-beda tergantung slashnya. Misal slash 26, 25, 24 itu akan berbeda-beda, dan usable IP-nya juga beda, jumlah IP-nya juga beda. Dan di sini tentunya ini ya, ada IP broadcast. Jadi dalam suatu blok itu ada dua IP yang tidak bisa dipakai. Yang terakhir itu IP broadcast, dan yang kedua itu network ID-nya, itu yang awal. Nah, tujuan dari subnetting ini sendiri adalah yang pertama mengefisienkan pengalamatan. Jadi saat kita membuat jaringan itu, misal kita menggunakan kelas C, itu kan terdapat 254 IP usable, tapi kita hanya pakai 10 saja, maka ada 244 alamat yang tidak terpakai. Nah, dengan melakukan subnetting, maka kita bisa uh, mengkhususkan 10 itu saja yang dipakai. Yang kedua yaitu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware. Yang ketiga yaitu untuk mempercepat kinerja jaringan. Jadi kalau dalam satu network itu banyak sekali hostnya, itu juga bisa memperlambat kinerja dari jaringan itu sendiri. Makanya ini dibagi-bagi untuk mempercepat kinerja jaringan. Yang selanjutnya yaitu menempatkan suatu host. Ini maksudnya adalah untuk mempermudah pelacakan host itu sendiri. Jadi kalau dibagi-bagi kan bisa jelas, jadi host ini ada di mana, ada di blok yang ini atau yang blok yang lain, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti. Jadi kongesti ini merupakan penimbunan. Penimbunan apa? Yaitu penimbunan host. Karena dalam satu network itu terlalu banyak hostnya ya. Makanya itu perlu dipecah-pecah. Jadi tidak kewalahan seperti itu jaringannya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan simulasi subnetting menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi ini sudah di aplikasi Cisco Packet Tracernya, dan kita akan mulai simulasi subnettingnya. Oke, yang pertama kita akan masukkan router. Kita pakai yang router PT ini, lalu kita hubungkan ke switch. Kita pakai dua switch. Oke, lalu kita masukkan PC 1. Ini kita ganti dulu menjadi PC 1. Lalu di sini PC 2, dan di sini PC 3. PC 4, 5, dan PC 6. Oke. Lalu kita hubungkan dengan kabel otomatis saja. Oke. Begitu juga dengan switch
dan masing-masing PC-nya. Oke, langkah pertama kita akan melakukan setting pada routernya. Kita akan menggunakan tadi yang pas Ethernet tadi. Kita nyalakan, lalu kita set IP address-nya ya. Kita pakai IP address 192.168.1. Kita pakai 10. Lalu subnet masknya 192 ya. Oke, sudah. Lalu selanjutnya pas Ethernet satunya 192.168.1 titik. Kita pakai yang ini, kita pakai 126. Ininya subnet masknya 192. Oke, lalu sekarang kita setting IP dari masing-masing PC. Ini akan sama seperti tadi. Titik 1 titik kita pakai 1 yang ini. Lalu ininya 192 subnet masknya, dan default gateway-nya kita pakai titik 10 tadi ya. Oke. Lalu PC 2 juga sama, dan kita akan menambahkan gateway juga. Ini titik 2, lalu ininya 192, dan gateway-nya sama dengan yang tadi, yaitu titik 10 ya. Lalu yang ini kita tidak akan memberikan gateway-nya, tidak akan ada gateway-nya untuk yang PC 3. Untuk PC 3 ini berarti titik 3, ininya sama. Titik 10. Oh, ini tidak usah ya, yang ketiga. Oke. Lalu kita ke yang PC 4. Titik 60 berapa ya, 65. Ini 192. Lalu kita kasih gateway titik arti 126 ya. Dengan yang ini tidak usah gateway, jadi hanya IP address saja. Tadi titik 65 berarti ini 66, dan ininya sama 192. Gateway-nya kosong. Lalu yang terakhir titik 67, ininya sama 192. Gateway-nya kosong. Ya, lalu kita akan melakukan simulasi ya. Tapi di sini kabelnya masih belum terhubung. Oh, tadi sebelum saya nyalakan. Oke, kita tunggu sebentar. Proses routernya nyala. Oke, sebelum itu kita edit filternya dulu saja. Ini kita pakai yang ICMP saja, yang lainnya kita unchecklist. Oke. Dan untuk pengujian ini kita pakai simple PDU ya. Yang pertama kita cek dulu dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita mulai ya, mengirim dari PC 1 ke switch 0 di sini, lalu dikirim ke PC 3.
lalu dikembalikan lagi ke switch dan dikembalikan lagi ke PC1. Ini artinya proses pengiriman berhasil ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengirimkan sampel PDU dari PC2 ke PC4 ya. Oke, langsung kita mulai dari PC2 ke switch, lalu ke router, lalu dia akan ke switchnya 1, lalu dikirim ke PC4, lalu akan dikembalikan lagi dan berhasil ya. Oke ya, karena sama-sama memiliki gateway maka proses pengiriman dapat berjalan ya, dapat berkomunikasi. Lalu yang ketiga kita akan mengecek dari PC2 ke PC5. Di sini ada gateway dan di PC5 tidak ada gateway. Apa yang terjadi? Kita coba kirim. Ya, langsung gagal ya, karena tidak diketahui ya, karena PC5 tidak punya gateway, jadi tidak bisa mengirim ke jaringan yang sebelahnya. Oke, selanjutnya jika sama-sama tidak punya gateway, contohnya PC3 dan PC6 ini sama-sama tidak ada gateway-nya, dan yang terjadi adalah tidak bisa ya, tidak bisa sama sekali. Oke, sekarang kita akan lakukan di real time nya, kita akan melakukan tracer ya. Tracernya yaitu dari PC1 ke PC3. Caranya yaitu kita ketik saja tracer, lalu ketikkan alamat IP dari target ya. Ini PC3, jadi IP nya tadi 168.1 dan .3. Kita enter ya, berhasil trace complete karena terhubung. Lalu kita cek dari PC2, kita akan melakukan tracer ke PC5. Oh jangan ke PC4 dulu aja. Sama-sama punya gateway tapi di jaringan yang berbeda, yaitu 65 ya. Oke, hasilnya trace complete. Jadi yang pertama itu melalui gateway-nya dulu, baru ke IP address dari PC4. Berhasil ya. Lalu kita coba langsung di sini tracer 192.168. kita mau ke PC5 yaitu 65. Oh maaf, 66. Oke, coba langsung ya, akan diteruskan ke gateway 10 dan selanjutnya tidak ditemukan ya, karena PC5 tidak punya gateway, jadi akan request timeout ya, tidak bisa dilayani. Oke, kita akan coba selanjutnya yang sama-sama tidak memiliki gateway. Tidak akan terjadi pengiriman sama sekali ya kalau ini. Alamat tujuannya yaitu PC6, yaitu IP address-nya 67. Oh, salah ketik. .67. Oke, maka tidak akan terjadi komunikasi sama sekali, bahkan juga ke routernya juga ke switchnya tidak ada, karena tidak ada gateway-nya. Oke, request timeout ya, dan ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada gateway-nya, tidak ada komunikasi ya. Oke, akan kita tutup saja. Baik, demikian video yang bisa saya sampaikan.
Saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah informasi, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.